Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Sucikan dan kuduskan hati kami ketika firman Tuhan akan masuk di dalam hati kami. Jadikanlah kami menjadi orang yang mendengar firman Tuhan dengan cara yang cermat, yang baik dan benar. Sehingga kami tidak seperti biasa-biasa. Waktu firman Tuhan kami dengar, waktu itu juga hati dan pikiran kami mulai menangkap dan berespon untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami supaya kami benar-benar menjadi satu wahana yang pantas dan layak digarami oleh firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-26, mulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membuka Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai 46. Bapak Ibu bisa mengambil Alkitabnya dan membaca bersama-sama dengan saya. Oke, sudah siap? Mari kita akan membaca bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Lalu berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang yang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi dan menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya berbicara tentang kehilangan. Hidup ini tidak hanya berurusan dengan sesuatu yang berhubungan dengan mendapat, tetapi hidup ini juga berurusan dengan sesuatu yang sangat penting yang seringkali kita lupakan. Apa itu? Kehilangan. Mau tidak mau kita bukan hanya bicara tentang mendapat, tetapi kita bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehilangan. Waktu kita bicara tentang mendapat, waktu itu juga hati kita senang, hati kita bersuka cita. Tapi pada waktu kita kehilangan, hati kita menjadi begitu penuh mengharu biru, sedih, marah, dan macam-macam reaksi yang kemudian dimanifestasikan ketika kita kehilangan. Kalau kita berbicara tentang kehilangan, pasti kita pernah mengalami kehilangan. Ambil contoh Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita yang tadinya sehat, tiba-tiba kehilangan kesehatan kita, dan kita menjadi sakit. Dan sakitnya bertahun-tahun, itu bisa membuat kita menjadi orang yang frustasi luar biasa. Ketika kita memiliki pekerjaan, tiba-tiba kemudian kita dipensiunkan secara dini, atau kemudian kita dipecat atau di PHK. Wah, ini merupakan satu kehilangan. Ada seorang suami atau istri kehilangan suami atau istrinya. Bisa kehilangan karena masalah kecelakaan atau kematian, juga bisa hilang karena kuntilanak atau gondoruo yang ada di sekitar kita. Itu wanita-wanita yang bersifat kuntilanak atau gondoruo yang begitu ganteng luar biasa, bisa saja orang kehilangan seperti itu. Ada orang juga bisa kehilangan anak, ada orang juga bisa kehilangan teman. Ada begitu banyak hal-hal yang berhubungan dengan kehilangan di sekitar kita. Bahkan nih, Bapak pun, dia kalau kita membaca Alkitab, dia pernah kehilangan anaknya sendiri, yaitu Yesus. Pada waktu anaknya itu kemudian menjadi manusia dan diserahkan ke dalam sebuah perencanaan menjadi tumbal untuk menebus dosa, Bapak kehilangan anaknya.
Bahkan kita membaca juga kisah Ayub, sesuatu yang tidak asing. Bagaimana dia kehilangan anaknya, bagaimana dia kehilangan hartanya, bagaimana juga dia kehilangan kesehatannya. Yesus juga sempat kehilangan murid-muridnya karena mereka mengkhianati dan meninggalkan dia. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan kehilangan. Nah, kalau kita berhubungan dengan mendapat, kita biasanya siap. Waktu itu datang tiba-tiba, pokoknya kita sudah siap. Tapi bagaimana dengan kehilangan? Ada begitu banyak orang-orang yang tidak siap dengan kehilangan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pada waktu saya merintis, saya pernah nginep di salah satu senior saya, orang yang sudah sangat mumpuni. Dia bisa membangun sebuah gereja yang cukup besar. Dia jual mobilnya untuk membangun gereja itu. Dia jual rumahnya juga untuk membangun. Setelah gerejanya menjadi besar, akhirnya dia tersingkir dari pelayanan itu sendiri. Apa yang terjadi? Dia kehilangan segala sesuatu. Dan waktu saya tidur di tempat dia memberikan waktu secara khusus untuk share kepada saya. Dia nasihatin saya begini. Kalau kamu melayani Tuhan, pasti kamu akan mendapat. Tetapi itu merupakan sesuatu yang sangat mudah. Hal yang sangat sukar yang biasanya dimiliki oleh banyak manusia adalah ketika dia kehilangan. Belajarlah dari Yesus ketika dia ada di Getsemani. Itu adalah awal bagaimana dia kehilangan banyak hal di dalam hidup dia. Nah, kalau kamu bisa kehilangan dalam banyak hal, tapi hati kamu tenang, damai, sejahtera luar biasa, maka kamu sudah memiliki ilmu tingkat tinggi seperti Yesus. Dan Bapak Ibu, benar, kalau kita harus menyiapkan diri kita untuk kita menjadi orang-orang yang siap kehilangan. Nah, ada begitu banyak orang-orang yang tidak siap dengan kehilangan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau orang-orang itu tidak siap kehilangan? Ya, biasanya akan ada manifestasi dari hati, refleksi dari hati, pikiran, dan kehidupan yang lebih buruk dan jahat, negatif, dan mungkin juga ada keluhan, caci makian yang luar biasa yang keluar dari hidup dia. Orang-orang yang tidak siap dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehilangan, cenderung dia biasanya menurun dalam banyak aspek hidupnya. Contoh misalnya, ada orang yang tidak siap kehilangan kuasa, akhirnya dia mengalami sindrom power. Dan biasanya orang-orang yang tidak siap dengan kehilangan kekuasaan ini, orang itu menjadi sensitif luar biasa. Mudah tersinggung dan selalu minta dihargai, selalu minta dihormati. Dan orang-orang itu biasanya kalau ada di dalam gereja, orang itu kalau tidak mendapatkan penghargaan, kalau orang itu tidak mendapatkan penghormatan, ngerecokin. Dan bukan hanya itu, dia biasanya memprovokasi orang-orang untuk kemudian memusuhi pendetanya, memusuhi gereja, atau kemudian memprovokasi orang untuk pergi meninggalkan gereja dia. Ada orang-orang yang kehilangan kasih, cintanya, atau kekasih dia. Orang itu tidak siap akhirnya stres, depresi, dan bisa menjadi gila juga. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya, tiba-tiba, mungkin karena dia mengalami kecelakaan sehingga dia bisa lakukan lagi, atau dipecat, atau macam-macam cara gitu. Akhirnya dia mengalami putus asa, karena dia nggak siap, akhirnya dia putus asa. Ada orang yang kehilangan kekayaannya, akhirnya dia menjadi minder, mengisolasi diri, tidak mau ketemu sama teman-teman yang lain, merasa malu luar biasa. Tidak siap. Ada orang yang kehilangan suami istri, karena apa? Karena masalah tadi, gondrowo, juga ke masalah dengan kuntilanak, akhirnya cerai. Tapi luka batin dibangun di sana. Ada juga orang-orang yang kehilangan juga berkaitan dengan harga diri dia, macam-macam hal. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya begini, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah engkau siap kehilangan segala sesuatu? Kalau hari ini engkau berkata, aku sehat loh, jantungku sehat. Kalau seandainya kata, tiba-tiba kemudian kamu kehilangan apa? Kehilangan kekuatan kesehatan. Masihkah engkau bersikap baik? Masihkah pikiranmu itu baik? Masihkah imanmu itu berfokus sama Tuhan? Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Menjadi tanda tanya yang perlu kita jawab bersama-sama. Bukan dengan mulut, tetapi dengan gaya hidup kita yang betul-betul sungguh sesuai dengan firman. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus mengajari kita, kepada kita semuanya. Pada waktu-waktu kehilangan itu kemudian akan tiba dalam hidup kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Kata orang dalam dunia, di dunia medis, tindakan preventif itu lebih penting daripada tindakan akuratif. Tindakan pencegahan lebih penting daripada tindakan penyembuhan. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita melakukan tindakan-tindakan preventif. Tindakan-tindakan menyiapkan diri kita menjadi orang Kristen yang siap. Pada waktu kehilangan itu tiba, kita tidak menjadi begitu sangat kehilangan, kita terlalu sedih. Sehingga pada akhirnya kita siap. Mari kita belajar bersama-sama dari apa yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus ketika dia menghadapi masalah-masalah kehilangan pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Yang pertama adalah
Bagaimana kita menyiapkan diri kita, bagaimana tindakan preventif kita ketika masa-masa kehilangan itu belum tiba, dan pada waktu masa kehilangan itu tiba sehingga kita tidak terlalu sedih. Yang pertama adalah, biarlah kita memiliki sebuah bangunan doa yang selalu sehat dan baik di dalam hidup kita semuanya. Orang-orang sering menempatkan doa itu menjadi sebuah tindakan akuratif, tindakan yang penyembuhan. Padahal sebenarnya doa itu merupakan satu tindakan preventif. Kalau kita melakukan sebuah gaya hidup doa yang begitu baik dalam hidup kita dan benar, maka kita pasti akan menjadi kuat. Kita tidak akan terjangkit oleh penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit yang buruk. Pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, ketika dia mengadakan perjamuan malam bersama-sama dengan murid-muridnya, dia udah tahu bahwa waktunya untuk dia mengambil beban penggenapan dari tumbal untuk menebus dosa manusia sudah dekat. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Sebelum waktu itu tiba, maka dia mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah taman yang namanya Getsemani. Untuk apa? Di sana Yesus berdoa. Mengapa Yesus berdoa? Karena dia ingin membawa dirinya itu kuat pada waktu dia menghadapi masalah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak keputusan-keputusan yang salah itu disebabkan karena kita tidak melibatkan atau kita tidak berdoa lebih dulu. Banyak keputusan-keputusan yang salah itu yang menyebabkan kita kemudian mengalami begitu banyak malapetaka yang seharusnya tidak kita lakukan. Kenapa itu semuanya? Karena kita tidak berdoa. Dan pada waktu kita tidak berdoa, kita tidak mendapatkan konfirmasi, kita tidak mendapatkan instruksi, kita tidak mendapatkan misalnya detail-detail informasi dari Allah. Apa yang harus kita ambil keputusannya? Ini boleh, itu boleh atau tidak, itu kita tidak dapatkan. Pada waktu Yesus dia hendak menghadapi masalah-masalah yang sebentar lagi itu akan menimpa hidup dia begitu sangat mencekam, Yesus berdoa. Kenapa? Di sana dia mengambil kekuatan, bukan hanya mengambil kekuatan, karena di sana dia menunggu konfirmasi dari Tuhan, informasi dari Tuhan, apa yang harus dia kerjakan di tengah-tengah kehilangan yang nantinya dia akan alami. Itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi bukan hanya itu, ketika kita berdoa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mempersiapkan diri kita dengan doa, dalam masa-masa kehilangan nantinya, itu yang akan membawa kita semuanya untuk kita menera, untuk kita memastikan, menimbang diri kita, kemudian kita mengoreksi, mencek up ulang, ya, menginstal ulang di hati dan pikiran kita semuanya. Kenapa? Sebab pada waktu kehilangan itu sendiri, ketika kita tidak siap, biasanya pikiran kita menjadi jahat. Seringkali pikiran kita jadi buruk. Seringkali juga pikiran kita menjadi begitu marah, emosi meledak-ledak, baik itu kepada Tuhan, kepada lingkungan, kepada pendeta, kepada gereja, teman-teman rohani, bisa terjadi itu semuanya. Maka ketika Yesus berdoa, dia ingin supaya pikirannya ditata, hatinya ditata, lidah bibirnya ditata, perilakunya ditata. Oleh siapa? Oleh tangan Allah itu sendiri. Supaya apa? Ketika dia menghadapi kehilangan itu, maka tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Banyak dokter-dokter di dunia ini, dia memiliki spesialis. Ada orang spesialis di jantung, ada spesialis di kulit, ada spesialis juga di kecantikan, ada spesialis juga di anak, ada spesialis kandungan, ada spesialis kemudian juga ginjal, macam-macam. Tetapi spesialis untuk memberkat atau untuk membuat hati kita, pikiran kita, kehidupan kita itu menjadi stabil baik dalam banyak karakter, tidak ada di semuanya. Hanya ada satu, yaitu tangan Allah sendiri. Jadi pada waktu kita berdoa, tindakan preventif kita adalah kita menera hati kita, menera pikiran kita, menera perilaku kita, lidah bibir kita, angan-angan kita semuanya, supaya manakala kehilangan itu tiba, kita udah siap, kita memastikan bahwa kita dalam keadaan baik-baik, hati baik, pikiran baik, perkataan baik, perilaku baik, sehingga pada waktu itu kehilangan tiba, kita tidak menjadi marah, kita tidak menjadi jahat, kita tidak menjadi buruk, kita tidak menjadi begitu sangat-sangat murtad di hadapan Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu, ketika Yesus dia berdoa, dia ingin supaya pada akhirnya tindakan preventif, yaitu kemudian hati dan pikirannya ditera, dijagai lagi, distabilkan lagi, sehingga pada waktu masalah itu tiba, Yesus tidak menjadi jahat oleh masalah. Maka lihat, kehidupan doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau kita ingin dalam masa-masa kehilangan kita, saya tidak tahu apakah nantinya kita akan mengalami, saya tidak berdoa, tapi itu pasti akan tiba. Apakah Bapak Ibu akan mengalami kehilangan di bidang kesehatan? Apa Bapak Ibu mengalami kehilangan di pekerjaan? Apakah Bapak Ibu mengalami kehilangan di teman, anak, atau istri? Atau kehilangan saudara? Atau kehilangan mungkin sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya? Tapi kalau kita ingin tetap sabar, tetap kuat, tetap tegar, tetap tabah, dan tetap positif, maka bangunlah kehidupan doa kita yang baik. Bangunlah kehidupan kita yang benar.
Jangan sampai pada kemudian akhirnya doa itu dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya kuratif, sesuatu yang sifatnya proses penyembuhan. Betul itu, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kita membangun doa itu menjadi sebuah kekuatan preventif dalam hidup kita semuanya. Jadi sebelum masa kehilangan itu tiba dan waktu kehilangan itu tiba, kita menjadi tenang, kita menjadi siap. Hati kita tidak menjadi jahat. Itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti teman saya tadi cerita, pendeta senior cerita sama saya. Dia bilang begini, kamu belum mengalami bagaimana jemaatmu harus diambil orang, bagaimana jemaatmu kemudian dipaksa, dipengaruhi dengan cara-cara yang buruk, dan akhirnya jemaatmu kemudian pergi dari kamu. Kamu belum mengalami, satu saat kamu akan mengalami. Tapi kalau kamu melakukan doa yang dengan sungguh-sungguh, maka kamu tidak takut, hatimu tenang, hatimu tidak menjadi marah, emosi. Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya mendapatkan sebuah pengalaman share dari pemimpin rohani saya, guru juga rohani. Dia sudah membangun sebuah gereja yang cukup besar, tapi dia kehilangan itu semuanya. Tapi dia bisa mengajari saya, jikalau kau dalam satu situasi kehilangan, hatimu tetap baik, hatimu tetap bagus, pikiran tetap positif, dan kamu tidak memiliki perilaku yang buruk, itu semua juga disebabkan oleh kamu membangun hubungan doa yang begitu intens dengan Tuhan. Hatimu telah kau tera, hatimu telah kau stabilkan dalam tangan karya Allah yang luar biasa. Pada waktu kamu kehilangan, kamu tetap dalam kondisi stabil dan baik, tidak kemudian terprovokasi menjadi buruk. Ini luar biasa. Yang pertama yang kita pelajari dari Yesus, bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum kita mengalami masa-masa kehilangan atau kehilangan sesuatu. Maka bangun kehidupan doa kita yang baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita melakukan tindakan preventif sebelum masa kehilangan itu tiba, kita tetap menjadi orang yang baik, kita tetap menjadi orang yang positif. Yang kedua adalah hiduplah sesuai dengan sistem nilai ilahi yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus dia ada di Getsemani, dia bukan hanya berdoa, dia juga sedang, tadi saya katakan, dia sedang memastikan bahwa hati dan pikirannya itu ditera, digenapi, dibentuk lagi oleh firman Tuhan. Jadi pada waktu masa kehilangan itu tiba, apa yang terjadi? Dia tidak menjadi sangat-sangat negatif, bereaksi dengan cara-cara yang tidak baik. Waktu Yesus menghadapi masalah-masalah yang sangat berat, pada waktu dia kemudian diadili, ditinggalkan, dikhianati, dan kemudian murid-muridnya sendiri pun tidak mau mengikuti dia. Bahkan dia menghadapi penderitaan yang begitu mencekam luar biasa, disiksa dengan kejam luar biasa. Tapi saya belum pernah mendapatkan ekspresi, baik itu dari wajah, baik itu dari perkataan, dari perilaku, dari mungkin juga dari cara pandang pikirannya. Yesus nggak ada sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena Yesus ternyata dia membangun dan hidup di bawah sistem nilai ilahi yang luar biasa. Itu sebabnya tidak sedikit pun Yesus terkontaminasi oleh perbuatan jahat orang lain. Yesus tidak terkontaminasi oleh keburukan orang lain. Yesus perlakuannya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Tapi Yesus, semua refleksi dari hidup dia, semua aktualisasi hidup dia, itu dipengaruhi sepenuhnya oleh firman, oleh karakter atau nilai dari kerajaan Allah. Sehingga yang tampil dari apa yang keluar dari Yesus, itu adalah nilai dari perbendaharaan, dari nilai kerajaan Allah. Maka jangan heran Yesus bilang gini, jikalau hatimu gelap, maka gelaplah seluruh hidupmu. Kalau hatimu baik, maka kamu akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Kalau hatimu dan pikiranmu itu dipenuhi dengan nilai-nilai kerajaan Allah, maka kamu akan mengeluarkan perbendaharaan nilai kerajaan Allah dalam perkataanmu, dalam reaksimu, dalam responmu, dalam perilakumu. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya begini, apa yang ditunjukkan oleh nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan Kristus? Ini yang perlu kita percamati. Yang pertama adalah Yesus menjadikan pribadi. Ketika dia hidupnya dihidupi dan dikuasai oleh nilai-nilai Allah, maka Yesus menempatkan dirinya menjadi pribadi sang pemulih, bukan penghancur. Kalau Bapak Ibu membaca di kisah Matius, Markus, Lukas tentang bagaimana Yesus pada waktu dia ada di Taman Getsemani, Bapak Ibu, waktu itu Yudas datang dan kemudian dia mencium, langsung Yesus ditangkap. Nah, ada dikisahkan di sana ada seorang imam yang namanya Markus. Dia kemudian mendekat sama Yesus, Petrus emosi luar biasa. Ingat, Petrus tidak berdoa, dia tidur. Petrus emosi, dia keluarkan pedang, kemudian diputuskan telinga Imam Markus ini. Orang yang tidak memiliki nilai kerajaan Allah, pada waktu dia menghadapi kehilangan, maka kenapa Petrus akan kehilangan Yesus? Dia tidak siap. Maka dia emosi, dia marah,
dia menjadi jahat, dia menjadi buruk, dia keluarkan pedangnya, diputuskan itu semuanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, sarungkan pedang, karena orang yang memakai pedang dia akan mati oleh pedang. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik, hati-hati dengan kehidupan kita. Kalau kau pakai dengan cara yang buruk apa saja, mau kau pakai pelayanan dengan cara yang buruk, menghalalkan segala cara, cari duit menghalalkan segala, apapun juga, kau akan mati dengan cara yang buruk itu. Tapi Yesus berkata demikian, kalau kamu memakai pedang, kamu akan mati dengan pedang. Kamu pakai kekerasan, kamu mati akan dengan kekerasan. Ingat, tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengambil telinga yang terputus tadi, ditempelkan lagi di telinga, di bagian telinga itu ditempelkan lagi di telinga yang putus, dan Yesus kemudian memulihkan, menyembuhkan, dan diletakkan di tempat yang sama. Yesus tidak pernah menjadi pribadi penghancur, tapi dia menjadi pemulih dalam hidup kita. Orang itu, kalau hidupnya dikuasai oleh nilai kerajaan Allah, orang itu cenderung untuk membangun, untuk memulihkan apa saja di dalam hidupnya. Bapak Ibu, ketika Yudas mengkhianati Yesus dengan cara menjual, ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tapi Yesus menempatkan diri dia sebagai pemulih. Buktinya apa? Dia menjadi pribadi yang setia, total dengan apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Luar biasa. Cipanas ini beberapa bulan-bulan yang kemarin itu menjadi satu tren topik berkaitan dengan beberapa jemaat yang pindah Bapak Ibu karena masalah-masalah di gereja. Tapi saya tidak menyerotin itu. Saya hanya menyoroti beberapa hal-hal yang seringkali tadi orang menempatkan dirinya bukan sebagai pemulih tapi menjadi penghancur. Ketika ada beberapa gereja yang punya masalah ini, ada pemimpin-pemimpin rohani, kata mereka semuanya. Ada pemimpin yang mengenal Alkitab, kata mereka semuanya. Mereka datang tapi memperkeruh masalah. Mereka bermain di air yang keruh itu. Apa yang terjadi? Mereka provokasi itu semuanya, jemaat-jemaat. Semua mereka menjadi benci sama gereja, sama pendetanya. Dan bukan hanya itu yang memprovokasi, tapi ada yang memanfaatin. Didekatin orang-orang itu semuanya, kemudian diajak mereka kemudian, wah dengan alasan-alasan rohani. Ada orang yang seperti itu. Bukannya kemudian menjadi orang, kalau seorang itu memiliki cara berpikir seperti Yesus, maka orang itu tidak akan menghancurkan atau bermain di air keruh, memanfaati situasi. Tapi dia akan memakai situasi untuk memulihkan orang itu bisa rukun dengan gembalanya, rukun dengan gerejanya, pulih itu semuanya. Dia tidak akan memanfaatkan atau memperkeruh, memprovokasi, menjelek-jelekkan. Tapi dia akan pakai itu menjadi sarana sehingga gereja itu, sehingga pemimpin rohani ini membawa gereja, membawa orang itu menjadi gereja yang sejati, menjadi orang Kristen yang sejati, sehingga dia bisa mengampuni, sehingga dia menjadi pribadi yang baik. Dia kembali lagi ke bapaknya, kembali ke bapak rohaninya, kembali ke gerejanya. Di sana dia menjadi penggerak yang luar biasa. Ini luar biasa. Tapi sering kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang kemudian justru datang di dalam sebuah gereja bukan untuk membawa kebaikan, tetapi membawa kehancuran. Maka saya ingat share dengan pemimpin rohani saya. Ada waktu di mana kamu akan menghadapi itu semuanya, seperti aku menghadapi. Karena semua pendeta akan menghadapi itu. Tapi, kalau kamu seperti Yesus, membangun hubungan doa dan membangun sistem nela, maka kamu akan menempatkan diri kamu seperti Yesus. Kamu tidak akan turut menghancurkan, tetapi kamu akan membangun, luar biasa memulihkan. Nah, kembali lagi di cerita yang di Cipanas tadi. Ada beberapa jemaat-jemaat yang gerejanya sedang bermasalah, dia datang kepada saya. Waktu dia datang, dia bilang sama saya akan pindah gereja. Apa yang saya lakukan? Saya ajak duduk di dia bersama-sama, kemudian saya mulai kasih pencerahan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan berbicara tentang kelemahan? Bagaimana kebenaran firman Tuhan berbicara tentang konflik? Bagaimana kebenaran firman Tuhan berbicara mengampuni? Bagaimana kebenaran firman Tuhan berbicara tentang pulihan? Sampai pada akhirnya mereka kemudian menangis dan mereka berkata, oke, saya akan balik lagi ke gereja. Saya mengampuni gembala saya melepaskan berkat, saya akan berdoa untuk gembala saya, karena saya adalah putranya, dan saya bisa kembalikan dia. Pernah gak kita berpikir? Pernah nggak kita mengembangkan sebuah pemikiran? Saya ini adalah orang yang harusnya memulihkan, bukan menghancurkan. Jadi di mana ada ketegangan, di mana ada konflik, di mana ada sesuatu yang tidak baik, di sana sang pemulih itu hadir, memulihkan keadaan, memulihkan segala sesuatu, sehingga menjadi baik lagi. Nah, ini sifat yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang tahu masa-masa kehilangan. Itu membuat dia kemudian kemampuan memulihkan itu muncul luar biasa, seperti Yesus. Yang kedua, apa yang dilakukan dalam sistem nilai yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus itu menjadi pribadi yang sangat taat walaupun sementara waktu dia mengalami kerugian luar biasa. Bapak Ibu, waktu Yesus dia tahu di Getsemani ini dia akan kehilangan kebebasan,
dia akan kehilangan kemerdekaan, dia akan kehilangan murid-murid yang dicintai, dia akan kehilangan juga kekuatan kesehatan dia. Kenapa? Karena kemudian murid-muridnya harus meninggalkan dia. Dia disakitin, tubuhnya yang bagus kemudian harus luka-luka, tercapik-capik, dagingnya keluar, darah mengucur, dia mengalami siksaan yang luar biasa. Itu benar-benar membuat dia bisa kehilangan, bahkan dia kehilangan nyawanya. Jadi ketaatan Yesus adalah satu ketaatan bahwa dia akan kehilangan sesuatu yang baik. Apa itu? Kebebasan dia, kemerdekaan dia, kenyamanan dia, bahkan murid-murid yang dicintai, bahkan nyawanya sendiri itu akan hilang. Tapi apakah Yesus kemudian mulai surut? Nah, Yesus tetap taat. Pada waktu Yesus dia mengadakan doa di Getsemani, salah satu doanya adalah, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu dari hidupku. Tapi sebenarnya bukan itu dari kata-kata aslinya. Bukan berarti bahwa Yesus itu mengadakan sebuah negosiasi. Ternyata bukan begitu. Jadi ada satu kebiasaan di Timur Tengah itu, Bapak Ibu, kalau orang itu dalam perjamuan begitu, langsung kemudian minum anggur, biasanya orang dikasih anggur itu dalam sebuah botol begitu atau satu gelas itu, biasanya karena anggur itu enak, kemudian orang itu minum. Tapi biasanya orang itu akan menyisakan sedikit. Kenapa? Karena yang di bawah itu adalah anggur yang sifat ampas dan itu pahit luar biasa. Maka orang itu kemudian diisi lagi anggurnya, terus minum itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus minum anggur itu habis sampai ampas-ampasnya, sampai yang pahit. Jadi Yesus itu sedang berkata, oke Tuhan, aku akan melakukan. Bahkan sampai aku akan minum cawan anggur itu, bukan saja minum yang manis itu, sampai yang pahit pun aku minum. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa dia sangat taat kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami kerugian yang luar biasa, sekalipun dia harus mati, walaupun tubuhnya tercapik-capik, tersiksa, ditinggalkan, dikhianati sendirian, dia kehilangan itu, tapi dia tetap memilih taat kepada Bapa. Dia memilih taat kepada perintah Tuhan, rencana Allah yang agung. Wah, ini luar biasa. Yesus taat kepada Bapa di surga, walaupun resikonya itu adalah sesuatu yang buruk. Orang-orang yang taat kepada Bapa di surga dalam segala risiko yang buruk, tapi di endingnya dia akan menikmati banyak hal kebaikan, banyak hal kemuliaan, banyak berkat yang luar biasa yang akan diberi. Kenapa? Karena berkat itu adalah efek dari sebuah ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Semakin kau taat total tanpa kemudian takut apapun resikonya, maka efeknya adalah engkau akan menikmati berkat. Jadi Yesus demikian luar biasa. Dia memiliki karakter ilahi yang luar biasa hebat, iman, yaitu taat kepada Tuhan total, walaupun itu penuh dengan risiko. Yang ketiga, apa yang dikembangkan di dalam karakter ilahi atau sistem nilai yang dipakai oleh Yesus. Yesus itu menjadi seorang pengampun dan bukan pendendam. Waktu Yesus dia ada di kayu salib, waktu Yesus ada di pengadilan, waktu Yesus kemudian dihukum cambuk, yang kemudian dengan beberapa mata rantai yang kemudian masuk di dalam daging dia, keluar kemudian mencapik daging dia, darah keluar, kesakitan luar biasa, badan yang bagus, wajah yang tampan itu kemudian menjadi buruk rupa, rupanya tidak seperti manusia. Bagaimana kemudian seluruh bilur-bilur dan hancurnya di tubuh-tubuh dia itu menghadapi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, ada kebiasaan kalau orang-orang itu, ya orang-orang yang mau disalib dilakukan seperti itu, mereka mencaci maki, mereka teriak, tapi Yesus tidak. Waktu Yesus mengalami situasi yang buruk, dia kehilangan darah, kehilangan tubuhnya yang sehat, kehilangan ketampanan, kehilangan teman-teman itu semuanya. Dan waktu dia di atas kayu salib, itu yang luar biasa. Itu harusnya ada di orang Kristen. Dan orang Kristen kehilangan hari, dan gereja kehilangan hari. Apa itu? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kekristenan sekarang itu kehilangan kata mengampuni. Kekristenan sekarang itu kehilangan roh mengampuni. Yang ada adalah jahat, lakukan, hancurkan, dendam, benci. Itu yang tersimpan buruk yang ada dalam dia. Maka jangan heran kalau kemudian kekristenan kehilangan marwah kasih dia yang sejati, marwah kasih Kristus. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia mengampuni. Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang biasa. Ini adalah bagian pukulan saya. Saya tidak bisa memungkiri menjadi seorang pendeta. Itu penuh dengan risiko. Risiko difitnah, risiko dibenci, risiko disalahpahami, risiko kemudian dibenci, risiko banyak hal yang buruk. Beberapa hamba-hamba Tuhan dia berkata demikian. Engkau kalau belum tersakiti, maka engkau bukan seorang gembala sejati. Dan yang benar, seorang gembala akan menghadapi itu semuanya. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana hati kita?
Apa hati kita dipenuhi oleh kebencian dan dendam? Sehingga kita kemudian selalu dipenuhi dengan rasa yang amarah geram? Oh jangan. Jadilah seperti Yesus. Siapapun yang mengampuni, siapapun yang melukai, siapapun yang mungkin membuat engkau seperti berada dalam masa-masa terpuruk, engkau seperti hancur total, ampunilah mereka. Kenapa? Karena orang yang berlaku buruk, dia akan tuai sesuatu yang buruk. Bukan hanya satu, berlipat kali ganda. Tapi kita yang mengampuni, kita akan menerima pohon pengampunan dengan buah-buah pengampunan sambrek dengan banyak manifestasinya. Itu luar biasa kan? Jadi saya akan bicara dua hal, bagaimana Yesus melakukan tindakan preventif sebelum dia merasa dan mengalami masa kehilangan itu sendiri dalam hidup kita. Satu adalah bangunlah kehidupan doa kita yang sehat dan benar. Yang kedua adalah bangunlah kehidupan dengan sistem nilai ilahi. Itu menjadi sangat penting. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mempersiapkan diri kita menjadi orang yang siap dan berespon dengan baik masa-masa kehilangan ini, apa yang terjadi? Yang pertama adalah Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang di dalam diri kita. Para murid-murid Yesus ketika Yesus itu kemudian dimasukkan di pengadilan, diadili, tidak ada satupun murid-murid yang mulai mendekat atau kemudian ikut sama dia. Mereka semuanya menjauh. Ada yang bersembunyi. Kenapa? Karena takut. Tapi pada waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit dan kemudian menampilkan diri, apa yang terjadi? Murid-murid dikembalikan. Murid-murid semuanya dikembalikan. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang hilang? Kalau kita berespon dengan baik, itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Dan jangan tahu, Bapak Ibu, waktu Ayub kehilangan begitu banyak, tapi dia begitu taat, dia begitu berdoa, dan dia begitu menunjukkan kalah sebagai seorang yang baik. Tuhan kembalikan itu semuanya. Bahkan, dan yang kedua, ketika kita siap berespon dengan baik dengan sebuah kehilangan itu, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat baru yang berkualitas. Yesus mendapatkan kembali murid-muridnya, tetapi ditambahkan dengan murid-murid yang banyak termasuk kita loh. Ini murid Yesus. Ditambahkan lagi jemaat. Dan murid-murid yang baru, yang bukan hanya baru, tapi berkualitas, mumpuni, cinta Tuhan, militan, berani martir, berani menderita, berani memberitakan Injil. Bukan hanya itu, mereka berani memberkati gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang menjual harta benda, diserahkan, sampai mereka itu berani sedemikian rupa. Jadi ketika kita berani kehilangan dan berespon dengan baik dengan kehilangan itu, Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang baru, yang lebih berkualitas, lebih bermutu, dengan segala aspek yang mumpuni, yang luar biasa hebat. Itu luar biasa. Yang ketiga, Tuhan memberikan kemajuan yang sangat signifikan dalam hidup kita. Kehilangan itu baru start awal. Segera kehilangan itu bukan sebuah kemunduran. Kehilangan itu bukan merupakan sebuah kehancuran, bukan. Kehilangan itu merupakan satu titik awal untuk kita kemudian maju, melangkah lebih maju lagi. Jadi saya nggak takut. Saya tidak takut kehilangan jemaat. Betul, saya nggak takut. Selama saya berdiri dalam sebuah kebenaran, saya nggak takut. Karena kehilangan itu merupakan satu proses untuk kita makin maju. Kalau saya mengingat bagaimana GSJA kita mulai dari awal, saya mulai dari satu, kemudian tumbuh, terus ada orang yang memprovokasi, yang berusaha kemudian membuat ini, berapa hilang? Ada yang hilang di jemaat kita. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menambahkan jemaat yang baru lagi. Kemudian ada lagi, ada gonjang-ganjing lagi di gereja kita. Kita punya 2 staf, kemudian mereka keluar, mereka buka lagi sebuah pelayanan, GSJA tandingan lagi. Beberapa orang juga dipengaruhi. Apakah saya marah? Enggak, saya diam. Apakah saya terprovokasi? Enggak, saya diam. Apa yang terjadi? Tuhan tambahkan lagi jemaat-jemaat yang baru. Terus orang ini pecah, dibikin lagi sini. Apa yang terjadi? Apakah saya kekurangan? Enggak. Tambahkan lagi yang baru. Jadi saya nggak takut. Selama kebenaran firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang saya hidupi, dan selama kebenaran firman dan Yesus itu menjagai saya, apa yang hilang, ikut Tuhan kembalikan. Dan bukan hanya itu, Tuhan akan memberikan orang-orang yang baru yang lebih berkualitas, dan akan menjadi satu jejak kemajuan demi kemajuan. Dan pada waktu kita menjadi orang-orang yang berespon dengan baik dengan kehilangan itu, maka Tuhan akan menjagai reputasi dan nama harum dalam hidup kita semuanya. Waktu Yesus kemudian disalib, dia melakukan berespon dengan cara-cara yang luar biasa, yang bagus, yang luar biasa. Dalam Filipi pasal yang kedua, di ayat-ayat 7-8 dikatakan, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Reputasi kita terjaga baik. Amsal berkata, nama baik itu lebih berharga daripada emas dan perak. Saya tidak tergoda untuk mencuri jemaat orang lain. Saya hanya tergoda untuk membangun jemaat orang lain pulih dan kembali ke gerejanya. Kalau itu bukan jemaat.
Tapi saya tergoda untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya pada Yesus. Baik itu saudara-saudara Muslim kita, saudara-saudara Hindu, Buddha, saya lebih tertarik di situ. Tapi orang yang sudah punya gereja, saya tidak akan mau. Itu adalah reputasi bagi saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak akan menghancurkan sebuah gereja, tapi saya akan membangun sebuah gereja jika diperlukan. Saya akan mengembalikan orang-orang yang keluar dari gerejanya untuk kembali ke gereja. Dan saya tidak akan bawa di dalam gereja saya. Kecuali orang-orang yang baru dari pindah luar kota, itu akan saya bawa. Kiranya Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita semuanya. Mari kita akan belajar supaya ketika masa kehilangan itu tiba, kita menjadi pribadi yang baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami dikuatkan lagi. Ada masa-masa kami akan kehilangan. Tapi masa-masa kehilangan itu adalah masa-masa kami juga akan menikmati kesempatan untuk mendapat. Hari ini biarlah kami belajar untuk melakukan tindakan-tindakan preventif sebelum kami kehilangan segala sesuatu. Dengan cara kami membangun doa kami yang baik dan benar. Dengan cara kami hidup dikendalikan oleh sistem nilai ilahi. Sehingga kami semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas mumpuni Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami, mitra-mitra kami, sponsor kami yang bergelut dalam bidang usaha mereka. Tuhan Engkau campur tangan, memberkati usaha mereka berlipat kali ganda. Sehingga mereka semuanya menjadi pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa. Dipulihkan usaha mereka. Saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan karena ter-PHK, Tuhan tolong mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan baru atau memulai sebuah usaha baru. Berkati keuangan mereka. Berkati para dokter, para suster yang menangani COVID-19. Tuhan Engkau berkati. Berkati cara-cara yang diambil lewat terapi Tuhan, terapi plasma kovalen juga Engkau campur tangan berkati. Berkati obat antivirus COVID-19 yang sudah juga ada supaya Tuhan berkati juga. Berkati Bapak Presiden kami Jokowi, berkati hikmat marifat untuk mengurai masalah-masalah imbas COVID-19 di bidang ekonomi dan kesehatan. Pulihkan bangsa kami. Kami tahu ada begitu banyak bangsa-bangsa resesi termasuk Indonesia. Tuhan, Engkau berbelas kasihan untuk bangsa kami. Nyatakan belas kasihan-Mu. Berikan hikmat kepada Presiden kami untuk mengurai masalah-masalah ini sehingga bangsa kami kemudian bangkit dan pulih lagi. Berkati kota kami, berkati bupati, berkati camat, berkati RT, RW, berkati kepala desa lurah, Engkau memberkati mereka supaya mereka takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk perekonomian di Cipanas kami, Tuhan Engkau berkati. Baik itu agrowisata, agrobisnis, niaga, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, Tuhan Engkau memberkati. Sehingga kota kami diberkati luar biasa, ekonomi dan income per kapita penduduk kami itu menjadi besar Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, pertumbuhan karakter di jemaat kami. Supaya mereka bukan hanya bisa beribadah, tapi mereka bertumbuh di dalam karakter Kristus, bertumbuh dalam pemikiran yang sehat. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus kerinduan kami untuk memiliki gedung, memiliki tanah, Tuhan Engkau campur tangan. Tuhan, sekalipun itu mustahil, tapi kami tahu bahwa Engkau lah yang memiliki gereja. Engkau yang menjadi pendukung bagi gereja kami. Kami tahu bahwa Engkau akan menyiapkan semuanya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa kita dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menguduskan kita dan sehingga kita tak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu dan anak-anakmu. Semua orang yang tinggal dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu Engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita dan mengikat kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain sehingga mereka bisa melihat Yesus yang dalam hidupmu. Beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.